Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Untuk itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tukaris Tamaga Dimito. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi multimedia pembelajaran yang kita pilih adalah aplikasi Photomath. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu definisi dari Photomath. Ya, ini tampilan awal kelompok kami. Nah, di sini definisi aplikasi Photomap adalah salah satu aplikasi pembelajaran matematika yang dapat membaca dan menyelesaikan masalah mulai dari aritmatika hingga kalkulus secara instan. Nah, untuk cara kerjanya simpel sekali. Kalian bisa ambil HP kalian sendiri dan men-scan-nya ke lembar soal. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk, penjelasan lebih lanjut, saya saya akan memberikan kepada teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya pada bagian alasan. Alasan kami memilih Photomath untuk dianalisis karena aplikasi ini menarik dan unik untuk diulas lebih dalam lagi. Yang bisa disebut dengan menarik pada aplikasi ini karena memiliki fitur untuk memecahkan soal matematika yang dimana aplikasi Photomath ini mendukung beberapa rumus matematika dasar seperti aritmatika, persamaan linier, pecahan, angka desimal, dan beberapa fungsi logaritma lainnya. Dan aplikasi Photomath ini memiliki keunikan pada cara kerjanya di mana Photomath mampu menjawab suatu soal matematika dengan cara memotret soal tersebut dan secara otomatis langsung menampilkan jawabannya dengan penjelasan yang sangat rinci. Selanjutnya, dalam analisis 5W1H pada aplikasi Photomath ini, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu Watt. Aplikasi apakah ini? Photomath adalah aplikasi pintar yang membantu penggunanya dalam proses pemecahan masalah soal matematika dasar, mulai dari aritmatika, persamaan linier, pecahan, angka desimal, dan beberapa fungsi logaritma lainnya. Yang kedua yaitu Why. Kenapa kita ingin mengulas aplikasi Photomath sebagai topik? Kita menjadikan Photomath sebagai topik karena aplikasi ini menyuguhkan fitur yang cukup menarik dengan cara kerja yang sangat unik di bidang pembelajaran matematika dasar atau solusi soal matematika. Yang ketiga yaitu Who. Siapa yang membuat dan menggunakan aplikasi Photomath ini? Aplikasi Photomath ini dikembangkan oleh Microblink yang merupakan developer asal Kroasia dengan Damir Sabol sebagai co-founder-nya, dan aplikasi ini dapat digunakan oleh kalangan pelajar untuk memecahkan soal matematika dasar secara instan. Yang keempat yaitu when. Kapan aplikasi ini digunakan? Aplikasi Photomath ini biasanya dipakai saat memecahkan permasalahan terkait soal-soal matematika dasar, mulai dari aritmatika hingga kalkulus yang tidak bisa diselesaikan oleh kalangan pelajar. Yang kelima yaitu where, di mana aplikasi ini dapat diakses. Aplikasi Photomath ini dapat diakses di mana saja melalui smartphone dan jaringan internet, di mana kita harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu sebelum kita ingin menggunakannya. Yang keenam yaitu How. Bagaimana cara kerja aplikasi ini? Cara menggunakan Photomath terbilang cukup mudah, yaitu dengan cara membuka aplikasi terlebih dahulu, mengambil foto soal yang ingin diselesaikan, dan terakhir Photomath menyajikan detail penyelesaian hingga grafik dari soal tersebut. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Pada analisis ini ada 4 bagian, yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari aplikasi Photomath ini adalah memiliki fitur mengambil foto untuk soal-soal matematika yang sulit dibacakan, bahkan bisa membaca hasil foto dari soal yang ditulis tangan, dan kita tidak perlu bersusah payah mencoret-coret kertas sebagai tempat menghitung. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari aplikasi Photomath, yaitu
Kelemahan dalam aplikasi ini masih banyak, salah satunya belum memiliki fitur untuk mengakses rumus-rumus matematika dasar seperti rumus bangun ruang atau rumus bangun datar, untuk memudahkan kalangan pelajar menghafal atau memecahkan soal. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang dari aplikasi Photomath ini. Peluang dalam bersaing pada aplikasi pembelajaran matematika sangat tinggi karena belum ada aplikasi matematika yang menggabungkan fitur foto dengan penyelesaian soal matematika secara rinci pada saat aplikasi ini dibangun. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman dari aplikasi Photomath ini. Ancaman yang dapat membahayakan aplikasi pembelajaran matematika ini yaitu banyaknya kompetitor yang akan meniru dan mulai mengembangkan aplikasi sejenis dengan fitur yang lebih baik dan lebih canggih dari aplikasi Photomath seperti Medway, Brandly, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi ini dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilutati Astuti dengan NIM 2357. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya dengan membawakan 3 materi baru, yaitu materi struktur menu, perbandingan, dan fitur pengembangan dari aplikasi yang sedang kami ulas, yaitu aplikasi Photomath. Baik, yang pertama ada struktur menu. Struktur menu dari aplikasi Photomath bisa dilihat dari bagan yang telah kami buat. Nah, Photomath memiliki 6 menu, yaitu pertama ada menu bahasa, ya adalah menu yang mengatur bahasa yang ingin diterapkan oleh pengguna dalam aplikasi sesuai dengan kemampuan atau bahasa yang dikuasai oleh pengguna. Selanjutnya itu ada menu pengaturan. Menu pengaturan adalah menu yang bisa membantu pengguna dalam menentukan cara nomor ditampilkan dan diinterpretasikan saat dipindai dari buku atau dari tulisan tangan. Kemudian ada menu pusat bantuan. Menu pusat bantuan adalah menu yang bisa membantu pengguna dalam mengevaluasi aplikasi seperti memberikan kritik atau saran, serta membantu pengguna ketika aplikasi mengalami gangguan. Kemudian menu tentang kami. Menu tentang kami adalah menu yang menyajikan informasi terkait kontak-kontak yang bisa dihubungi dari aplikasi Photomath. Kemudian ada menu kalkulator. Menu kalkulator ini dibagi lagi menjadi submenu rumus dan submenu abjad. Menu-menu kalkulator ini biasanya membantu pengguna dalam mengetikkan soal yang sulit mereka pecahkan dari rumus atau abjad matematika. Kemudian ada menu kamera. Menu kamera adalah menu yang digunakan oleh pengguna untuk memindai soal dari buku atau dari tulisan tangan. Itu ada perbandingan atau kompetitor dari aplikasi Photomath. Nah, di sini kami menggunakan kompetitornya yaitu aplikasi Medway, di mana aplikasi Photomath dan aplikasi Medway sebenarnya hampir mirip dari segi fungsi dan dari segi cara kerjanya di kalangan pelajar. Namun, keduanya itu memiliki fitur dan jumlah materi yang didukung berbeda. Mungkin Photomath mendukung 6 materi, sedangkan Medway mendukung 5 materi. Kemudian fitur yang dimiliki oleh Photomath itu bisa lebih baik daripada Medway. Medway adalah tools kalkulator matematika yang sangat mudah digunakan dan efisien dalam membimbing penggunanya untuk menyelesaikan soal-soal matematika seperti kalkulus, aljabar, dan lain-lain. Namun, Medway belum mampu membaca foto yang dipindai dari tulisan tangan. Kemudian, Photomath itu bisa membaca soal foto yang dipindai dari tulisan tangan. Selanjutnya itu ada fitur pengembangan. Nah, aplikasi Photomath ini belum sepenuhnya sempurna karena kami menemukan 3 fitur yang seharusnya ditambahkan atau dikembangkan lagi oleh aplikasi Photomath. Yang pertama itu ada fitur rumus. Fitur rumus adalah menu rumus yang menyajikan daftar atau list-list rumus matematika dasar agar pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan mereka mengenai matematika dasar. Misalnya rumus-rumus bangun ruang atau rumus-rumus bangun datar. Kemudian fitur tryout.
Fitur Tryout adalah menu yang menyajikan latihan soal-soal matematika dengan tata cara penyelesaiannya, di mana menu ini digunakan untuk mengasah kemampuan atau skill pengguna di bidang matematika. Kemudian terakhir itu ada fitur diskusi. Sebaiknya, Photomath ini menambahkan fitur diskusi yang digunakan oleh pengguna sebagai media diskusi atas soal-soal yang belum bisa diselesaikan oleh aplikasi Photomath. Nah, selain itu fitur diskusi ini juga bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mencari relasi baru dengan minat atau ketertarikan yang sama di bidang matematika. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi yang telah kami buat. Nah, Photomath adalah aplikasi yang dikembangkan oleh tim developer asal Kroasia, yaitu Microblink, yang dapat membantu pelajar ataupun mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika secara instan melalui smartphone dengan jaringan internet. Nah, aplikasi ini memiliki fitur yang menggabungkan ilmu matematika dan kamera yang sangat jarang dijumpai pada aplikasi-aplikasi media pembelajaran lainnya. Nah, Photopath ini memiliki beberapa menu yang terdiri dari menu bahasa, menu pengaturan, menu pusat bantuan, menu eh, tentang kami, menu kamera, menu kalkulator, dan lain sebagainya. Namun, menu-menu yang dijumpai dalam, aplikasi Photomath ini belum maksimal karena kami menemukan celah bahwa fitur-fitur yang tersedia dari Photomath ini bisa ditambahkan dengan menambahkan, fitur rumus, fitur diskusi, atau fitur tryout. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau presentasi kami kurang maksimal, mohon dimaafkan karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton presentasi kami kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.